Assalamualaikum. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai teori mobilisasi sumber daya. Tonton video ini sampai selesai ya. Teori mobilisasi sumber daya muncul pada tahun 1960-an akibat dari pemikiran mengenai pandangan bahwa gerakan sosial itu muncul karena adanya suatu ketidakpuasan, penolakan, dan penderitaan. Selain itu, juga merupakan reaksi atas pandangan tradisional dari teori psikologi sosial mengenai gerakan sosial. Teori mobilisasi sumber daya ini berfokus pada permasalahan teknik, seperti tindakan-tindakan rasional yang dilakukan oleh pengikut gerakan atau organisasi agar gerakannya itu berhasil. Objek dalam teori ini adalah organisasi gerakan yang memobilisasi sumber dayanya. Organisasi gerakan memiliki fungsi menjalankan proses transformasi mengenai hubungan input dan output. Input dari organisasi ini adalah sumber daya yang terdiri dari 3M, yaitu yang pertama adalah man atau anggotanya, yang kedua adalah money atau keuangan. Nah, keuangan dan pengelolaannya sangat dibutuhkan dalam organisasi gerakan karena pasti membutuhkan biaya pengeluaran untuk berbagai kebutuhan. Uang itu sendiri bisa diperoleh dari manapun, termasuk dari iuran anggota. Kemudian yang ketiga adalah method atau informasi. Setelah pengolahan input, maka akan menghasilkan output yang disebut sebagai main rationality atau produk sosial, yang berupa konstruksi strategi dan juga taktik. Sumber daya dipengaruhi oleh movement environment yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran pragmatis dan pemikiran radikal. Yang pertama, mengenai pemikiran pragmatis ini, menganggap bahwa siapa saja boleh bergabung dengan organisasi gerakan dan tidak menekankan pada pemahaman isu-isu. Jadi, meskipun anggota yang direkrut tidak paham dengan isu, hal ini tidak akan menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah pemikiran radikal. Pemikiran ini fokus pada kesadaran penuh dari anggota, di mana anggota yang bergabung dengan organisasi ini karena mereka tertarik dan paham dengan isu. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari budaya politik, kemudian struktur peluang politik, dinamika organisasi kemasyarakatan, dan organisasi tandingan. Untuk budaya politik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah budaya politik apatis. Budaya politik apatis ini memiliki ciri pada komunitas yang memiliki ilmu agama, ilmu ekonomi, dan ilmu lainnya yang rendah, serta kepedulian sosialnya pun juga rendah. Mereka bersikap acuh tak acuh dan biasanya terdapat pada masyarakat pedalaman. Kemudian yang kedua adalah budaya politik mobilisasi. Budaya politik ini memiliki ciri-ciri pada komunitas yang memiliki ilmu yang tinggi namun kepedulian sosialnya rendah. Biasanya terdapat pada masyarakat perkotaan. Bisa kita lihat sendiri pada masyarakat kota, orang-orangnya memang berilmu, namun lebih individualis dan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga jiwa sosialnya rendah. Kemudian, budaya politik yang ketiga adalah budaya politik aktif. Budaya politik ini memiliki ciri komunitas yang memiliki ilmu dan kepedulian sosial yang tinggi. Untuk faktor eksternal yang kedua adalah struktur peluang politik. Keberpemilikan sistem politik yang dimiliki negara adalah sistem demokrasi dan sistem otoriter, di mana sistem demokrasi adalah pemerintahan yang terbuka, sedangkan sistem otoriter itu tertutup. Jika sistem politik yang dianut adalah terbuka, maka besar peluang untuk melakukan suatu gerakan. Sistem politik yang sifatnya terbuka dan tertutup ini juga sangat berpengaruh pada hubungan relasi dengan tokoh-tokoh politik, serta didengar atau tidaknya aspirasi atau penolakan yang disuarakan. Kemudian untuk faktor eksternal yang ketiga adalah dinamika organisasi kemasyarakatan. Nilai keterbukaan organisasi masyarakat terhadap isu-isu. Apabila kita ingin mengumpulkan massa dari suatu ormas yang memiliki keterbukaan pandangan terhadap isu, maka kemungkinan mereka akan ikut bersatu dalam suatu gerakan.
Kemudian untuk faktor yang keempat adalah organisasi tandingan. Strategi organisasi gerakan atau lawan berpengaruh pada sumber daya yang dibutuhkan. Jadi, kekuatan atau strategi lawan itu akan menjadi patokan dalam sebuah organisasi gerakan. Nah, untuk selanjutnya adalah yang mempengaruhi mobilisasi sumber daya oleh organisasi, itu ada dua. Yang pertama adalah kepemimpinan, dan yang kedua adalah rasionalitas cara. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bisa memerankan isu entrepreneur atau mampu mengemas isu dengan baik. Disinilah yang akan menjadi pembeda dengan gerakan sosial klasik, di mana pemimpinnya adalah pemimpin yang karismatik. Pemimpin yang karismatik ini adalah pemimpin yang memenuhi ekspektasi anggota organisasi atau orang banyak mengenai Mesias atau dia sebagai juru selamat masyarakat. Untuk yang kedua adalah rasionalitas cara. Rasionalitas cara ini merupakan hasil pengolahan input berupa penggabungan strategi dan taktik. Maksud dari rasionalitas cara ini adalah kesesuaian strategi atau strategi yang pantas dalam gerakan yang dilakukan atas isu-isu yang ada. Untuk yang selanjutnya, dalam teori mobilisasi sumber daya, anggota organisasi pada suatu gerakan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah anggota militan, di mana anggota ini adalah anggota yang memiliki ketertarikan isu dan paham dengan isu tersebut. Anggota militan ini merupakan anggota tetap. Yang kedua adalah anggota tidak tetap, sifatnya hanya ikut-ikutan saja. Kemudian yang ketiga adalah anggota yang hanya mencari keuntungan saja. Organisasi dalam gerakan sosial memiliki peran penting sebagai penggerak dan mengolah sumber daya yang dimobilisasi agar mampu mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Orang-orang profesional juga sangat dibutuhkan dalam organisasi gerakan sosial karena di dalam organisasi pasti menuntut keahlian teknis yang tinggi untuk mengelola sumber daya, merencanakan strategi, dan juga mengelola keuangan. Misalnya dalam suatu gerakan untuk menolak suatu rancangan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, maka dalam organisasi gerakan itu pasti membutuhkan ahli hukum yang paham dengan perundang-undangan. Kemudian, mengapa kelompok atau organisasi lebih mudah melakukan mobilisasi? Karena kelompok memiliki jaringan komunikasi yang mapan, anggota dengan kemampuan kepemimpinan, dan tidak lupa partisipasi dari anggota itu sendiri. Selain itu, dalam suatu organisasi terdapat pemimpin, anggota, kegiatan rutin, tempat pertemuan, kepercayaan, simbol, dan bahasa yang sama. Sehingga dengan hal ini akan memudahkan dalam memobilisasi sumber daya. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai teori mobilisasi sumber daya dari gerakan sosial kontemporer 2. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.